Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kayla Rahmaika Putri dan rekan saya Joanna Felicia KH. Nah, di sini kami ingin membahas tentang teks argumentasi. Buat kalian semua yang ingin tahu teks argumentasi itu apa, boleh dengerin penjelasan kami ya. Nah, sekarang kita bakal jelasin nih, apa-apa aja yang bakalan kita jelasin di video ini. Yang pertama ada pengertian teks argumentasi, yang kedua ada ciri-ciri teks argumentasi, yang ketiga ada struktur teks argumentasi, yang keempat ada ide pokok paragraf argumentasi, yang kelima ada ide pendukung teks argumentasi, yang keenam ada menentukan pola pengembangan paragraf, yang ketujuh ada kalimat fakta dalam teks argumentasi, yang kedelapan ada kalimat opini dalam teks argumentasi, dan yang terakhir atau yang kesembilan, langkah-langkah menyusun teks argumentasi. Nah, mari kita masuk ke pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi merupakan teks yang mengemukakan alasan, contoh, bukti-bukti yang kuat, dan meyakinkan membaca akan membenarkan pendapat, sikap, gagasan, dan keyakinan penulis. Singkatnya, teks argumentasi merupakan teks yang bertujuan menjelaskan suatu pendapat agar pembacanya terpengaruh. Ciri-ciri dari teks argumentasi. Yang pertama, berisi argumen-argumen sebagai upaya pembuktian suatu pendapat atau sikap. Yang kedua, bertujuan meyakinkan pembaca agar mengikuti hal yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, bertolak dari fakta-fakta dan menggunakan alasan, data, atau fakta yang mendukung. Yang keempat, menggunakan logika atau penawaran sebagai landasan berpikir. Yang kelima, menggunakan bahasa yang bersifat rasional dan objektif dengan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Yang terakhir yaitu analisis rasional atau berdasarkan fakta serta membatasi subjektivitas dan emosional. Setelah ciri-ciri, ada juga struktur teks argumentasi. Di struktur ini ada 3, yaitu ada pendahuluan, tubuh argumen, dan juga kesimpulan. Di pendahuluan bertujuan atau berisi tentang menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi dikemukakan. Yang kedua ada tubuh argumen yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan dalam argumen. Yang ketiga atau yang terakhir ada kesimpulan yang bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang ada di teks argumentasi adalah kebenaran yang logis. Ide pokok paragraf argumentasi. Ide pokok paragraf merupakan inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah teks dan disampaikan melalui kalimat yang bersifat umum yang kemudian dijelaskan melalui ide pendukung berupa kalimat-kalimat yang lebih khusus. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok, tema, kalimat topik, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Setelah ada ide pokok, ada juga ide pendukung nih dalam paragraf argumentasi yang berupa kalimat khusus yang menjabarkan kalimat utama secara lebih spesifik. Kalimat pendukung dapat berupa data, fakta, contoh, atau alasan yang logis dan valid. Kalimat penjelas yang mendukung ide utama biasanya menggunakan konjungsi argumentatif. Konjungsi atau kata hubung ini berfungsi untuk memperkuat sebuah argumen dan menghubungkan fakta-fakta agar berkesinambungan. Tentukan pola pengembangan paragraf. Yang pertama, sebab ke akibat. Paragraf sebab akibat dapat disebut sebagai paragraf kausatif karena diawali dengan fakta khusus yang menjadi sebab, lalu diikuti dengan fakta umum yang diletakkan di akhir dan disebut dengan akibat. Yang kedua, akibat ke sebab. Paragraf akibat sebab merupakan jenis paragraf yang pengembangannya menggunakan sifat deduktif. Artinya, kalimat utamanya terletak di bagian awal. Paragraf ini diawali dengan fakta umum yang menjadi akibat, lalu diikuti dengan fakta-fakta khusus sebagai sebab-sebabnya. Di dalam teks argumentasi ada 2 jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat fakta dan yang kedua ada kalimat opini. Saya akan membacakan yang kalimat fakta. Menurut KBBI, fakta merupakan hal atau peristiwa yang benar-benar nyata terjadi. Secara umum, kalimat fakta memiliki pengertian sebagai kalimat yang menjelaskan sesuatu benar-benar nyata adanya. Kalimat fakta juga memiliki ciri-ciri nih teman-teman, yaitu yang pertama bersifat objektif, yang kedua menggambarkan sesuatu yang benar-benar terjadi secara nyata. Ketiga, memiliki bukti kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, memiliki data pendukung yang akurat seperti keterangan waktu,
tempat atau pelaku dari suatu peristiwa. Kelima, tidak memihak atau merujuk pada sesuatu yang bersifat perorangan atau subjektif. Kalimat opini dalam argumentasi. Opini merupakan pendapat, pandangan, pemikiran, asumsi subjektif, maupun tanggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Ciri-ciri kalimat opini yang pertama yaitu subjektif, berisi pendapat atau pandangan pribadi. Yang kedua, tidak selalu didukung oleh bukti yang jelas atau akurat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata seperti mungkin, sebaiknya, menurut saya, dan sejenisnya. Yang keempat, dapat digunakan untuk memberikan saran maupun kritik terhadap suatu topik atau peristiwa. Yang kelima atau yang terakhir, kebenarannya yang belum pasti. Untuk materi yang terakhir, ada langkah-langkah menyusun teks argumentasi. Pertama, menentukan pokok permasalahan, tema, atau topik. Yang kedua, menetapkan tujuan penulisan teks argumentasi terkait calon pembaca yang dituju. Ketiga, menyusun kerangka dengan merumuskan pokok-pokok permasalahan menggunakan kalimat yang jelas, dapat berupa gambar, grafik, bagan, tabel, atau peta konsep. Yang keempat, mengumpulkan bahan berupa fakta, data, informasi, bukti, keterangan, serta kesaksian orang lain atau para ahli sebelum menulis. Yang kelima, mempelajari informasi yang dikumpulkan serta mencatat kutipan yang akan dijadikan referensi dan data tulisan. Yang keenam, meneliti, menganalisis, menguji, membandingkan, dan menghubungkan fakta, keterangan, kesaksian, catatan, serta kutipan. Yang ketujuh atau yang terakhir, menyunting teks argumentasi. Sekian pembacaan dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Jono Felicia KH dan teman saya Kayla Rahma Eka Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.